kelainan. Apa kelainan dia, Oke. Tuan? Boleh explain in detail supaya orang-orang muda macam saya lah kan muda. Kau muda atau? Saya baru 21 tahun. Supaya orang-orang muda yang sedang menyaksikan tuh sebenarnya arena politik ni harus kita ambil tahu. Ya, betul. Sebab tanpa ada pelapis nanti macam Tuan cakap tadi lah. Betul. Siapa yang akan mengganti? Betul. Tidak kan kita seumur-umurnya ada di sini saja kan? Ya, betul. Kau rasa kau beri tahun berapa? Kita nak tahu berapa Saya lama rasa akan... kita buat podcast live ni pun kalau kita sampai lama di sini kita rasa ada talent baru kita kasih depan kita kan? belakang sudah. Jadi kita kena ada pelapis. Jadi apa kelainan Parti Impian Sabah yang membezakan daripada parti-parti politik yang ada di luar sana, Tuan? Coba dulu kau kasih tahu. Iya. Bila saya berada dalam politik, salah satu perkara yang saya terasa, yang saya melihat parti-parti politik yang ada sekarang ini, pemimpin-pemimpin ini mau kekal di dalam parti itu kalau boleh selama-lamanya. Itu. Dan itu kita melihat, saya tidak mau menyentuh mana-mana parti. Ada orang yang sudah orang bilang sudah berumur dan ada yang sudah sakit. Oke. Tapi masih mau kekal di dalam pimpinan parti itu. Jadi ada orang yang sudah 30 tahun, 20 tahun masih kekal di situ. Jadi saya melihat bila ini berterusan begini, banyak perkara berlaku. Dan yang pertama itu yang saya lihat di situ generasi muda. Generasi muda yang ada semangat ini, mereka ada visi, mereka ada semangat, mereka ada tenaga, mereka mampu sebenarnya. Orang mau berjuang, orang mau berhikmat. Betul, ya, yang dia bilang, saya boleh nih, saya boleh memegang jawatan itu sebenarnya. Saya lebih kuat, saya ada ide, ada visi yang lebih, kan? Dan mereka ini memang kadang-kadang mereka ini betul Tuan boleh. Tetapi sekiranya orang yang atasan ini tidak memberi laluan kepada mereka yang ada semangat kebolehan ini, mereka ini akan terbantut di situ. Sana-sana saja. Sana-sana saja. Dan akhirnya ramai di antara mereka bilang dah payahlah kalau begitu. Tidak ada kalaupun dong naik jadi pemimpin sudah kan by that time kan umur dong bukan golongan baru sudah. Betul sudah. Ada sudah yang muda dari dorong yang mau jadi pemimpin. Bukan saja waktu tenaga pun hilang sudah. Waktu itu kalau sudah diberi peluang pun semangat pun sudah kurang sudah. Karena waktu mereka dalam prime time orang bilang kan, waktu itu sebenarnya harus diberi peluang dan sebagainya. Nah oleh sebab itu, perubahan pertama yang saya lakukan apabila saya menubuhkan parti ini, yaitu menghadkan timbu jawatan di dalam parti itu. Termasuk presiden, timbalan presiden. Wih, kau pun mengabaikan kau punya kedudukan sebagai presiden. Betul Tuan. Tuan berani dia. Saya sebab dia buat nih parti lain dari lain nih. Lain dari lain. Sebab itu Tuan orang tanya saya, tidak ada seorang yang buat rumah dalam masa 2 panggal, dia akan berikan rumah itu kepada orang lain. Oke, untuk makluman semua, kita mau suruh nih Tuan huraikan dia punya hujah 2 penggal nih. Saya tahu mungkin ada kita punya kawan-kawan di luar sana kan mungkin dia bilang, apa maksud dia 2 penggal nih? 2 tahun kah? Oke, huraikan tuh 2 penggal. Ya, sebenarnya di dalam kalau ikut tempo di dalam kerajaan itu 1 penggal itu 5 tahun. Ya, jadi 2 penggal itu 10 tahun. Nah, di dalam parti pula karena parti kami ini diwi tahunan. 1 term itu 2 tahun, 2 tahun 1 kali persidangan. Jadi bermaksud dalam Parti Impian Sabah 1 panggal itu 6 tahun. 1 panggal 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi kalau 2 panggal 12 tahun. Ya, itu maksud dia 2 panggal. Paham kamu anak-anak? Jadi ini adalah pertama dan saya hanya bukan ceritakan saja Tuan. Saya letakkan ini di dalam perlembagaan pasal 58. Ada orang itu kasih tahu saya akan bersara, tidak apa. 2 panggal. Ini saya letakkan di dalam constitution. Jadi tidak boleh mandatory. Tidak boleh diubah ataupun dibincang. Ya, biasalah itu kan. Pengalaman kita ini, saya bersara sudah ini ya. Kamu ganti sampai masanya dia bilang belum lagi. Jadi saya kata saya tidak mau itu. Letakkan di dalam perlembagaan supaya seperti mana negara-negara lain. Selepas saja 2 panggal tidak ada negotiation. Terus kata apa yang nih? Ya. Soran, saya boleh tanya kah? Boleh. Kau marah? Tidak. Tanyalah. Tiba-tiba ada di otak saya. Ini adalah prinsip dan kau di dalam parti. Iya. Oke. Konon lah. Parti Impian Sabah jadi kerajaan. Adakah ini yang kau bilang tadi yang 2 panggal nih akan kena implement juga dalam pengurusan kerjaan negeri di bawah PIS
kalau berkuasa. Ya, sebab betul. Anak muda, ya semua karena tukar, kenapa tidak yang... Betul. Nah, Tuan, saya sudah maklumi dalam baru-baru ini di interview oleh wartawan ya. Saya kata bahwa bila Pati Impian Sabah ini diberi peluang menjadi kerajaan, diberi mandat pada akan datang, saya akan mengubah pelembagaan negeri Sabah. Bahwa ketua menteri itu 2 panggal. Timbalan menteri pun 2 panggal. Jadi maksud kalau dalam kerajaan 2 maksud 10 tahun lah. Ya, bukan 12. Kalau dalam Pati Impian Sabah itu 12. Tetapi di dalam kerajaan itu 10 tahun. 10 tahun. Ya, saya akan lakukan itu. Jadi bukan saja saya lakukan dulu di Pati, dan apabila kita menjadi kerajaan, kita juga ubah pelembagaan supaya kita beri peluang. Nah, ini memberi peluang kepada generasi kita yang baru. Sebab bagi pendapat saya, Tuan, ya, kalau dulu itu alasan mereka itu belum ada orang yang boleh memegang jawatan itu. Tetapi hari ini kita nampak graduate kita, anak-anak muda kita ini, pelajaran mereka ini bukan alang-alang, Tuan. Tinggi menggunung sudah. Menggunung sudah. Ya, dan terlalu banyak sudah yang boleh sebenarnya memegang jawatan-jawatan ini. Cuma mereka ini tidak diberi peluang. Dan dengan menghadkan ini sudah pasti ramai anak-anak kita yang akan datang ini, muda ini, dengan adanya penggiliran ini dalam masa 60 tahun, kalau sekarang ini 60 tahun, boleh kira berapa orang yang ada peluang sebagai menteri dan timbalan menteri. Bayangkan kalau itu 10 tahun bertukar-tukar, dalam masa 60 tahun, Tuan, berapa ramai anak-anak muda kita yang boleh diberi peluang menjadi menteri dan timbalan menteri. Dan saya merasakan inilah yang boleh mengubah Sabah ini menjadi lebih baik. Sebab itu saya gunakan, dan inilah sesuatu yang saya perkenalkan, kelainan yang istimewa sekali. Yang mana saya lihat, karena bila saya daftarkan Pati Impian Sabah ini, ROS mengatakan inilah parti yang pertama di Malaysia yang menghadkan tempoh jawatannya Pati itu sendiri, jawatan itu. Jadi maksudnya yang pertama di Malaysia. Di Malaysia, bukan Sabah saja. Di Malaysia. Ya, sebab bila saya daftar, saya tanya mereka dan dia tanya saya kenapa melakukan ini. Dia mengatakan belum ada, kamulah yang pertama menghadkan.